Bismillahirrahmanirrahim. Wa tadkhulu lan mlebu. Wa tadkhulu lan mlebu. Apa an-niyatu niat aidon halih malih fi asiril ainabi ing dalem persane anggur. Fi asiril ainabi ing dalem persane anggur. Bikostil haliyati kelawan jo gawe cokak awil khabriyati utawa bikostil khaliyati kelawan nejo gawe cokak awil khamriyati utawa arak. Jadi orang memeras anggur itu kalau tujuannya membuat cokak boleh, tidak haram. Kalau tujuannya dia membuat khamr ya haram. Sama dengan orang membeli pisau. Kalau tujuannya untuk memotong-motong hal yang diperbolehkan, motong cabai, motong brambang bawang, maka beli pisau boleh. Tapi kalau orang beli pisau tujuannya untuk membunuh orang, melukai orang, maka membelinya itu sudah haram. Membelinya sudah haram, belum memakainya nanti. Wa fil hijri lan ing dalem ngenengake wong. Pokok salah satu ayamin ana dhuwure 3 dina. Fa innahu mongko satune hajru iku haramun haram. Ingko soda lamun nejo wong al hajra ing ngenengake wong. Wa illa lamun ingko soda al hajra fala mongko ora. Ada orang ini tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, tidak menyapanya ini kalau dia niat memang sengaja mendiamkan, ini haram. Sengaja mendiamkan, ini haram. Tapi tidak menyapanya kalau memang tidak ada niat itu. Pokoknya atau males atau piye atau memang tidak ada tidak ada alasan untuk menyapa, ya tidak apa-apa. Tapi kalau niatnya kita memang mendiamkan dia lebih dari 3 hari, maka ini haram. Nah, kadang orang benci sama orang itu kadang lebih dari 1 bulan, bahkan setahun, bahkan ada yang mengatakan 7 turunan. Nah, itu. Nah, ini dia mengatakan seperti itu sudah haram. Sudah haram. Wa nadhiruhu utawi contone hadisun liat. Hadis liat aidon halih malih tarakut tibi utawi ninggal wangen-wangen. Wa zinati lan pepaes. Pokok salah satu ayamin ana dhuwure 3 dina. Limauti ghairi zauji kedue matine sakliyane bojo. Ada orang meninggal tapi bukan suaminya. Dia ikut berkabung melebihi 3 hari dengan ada seorang perempuan ya. Berkabung melebihi 3 hari dengan tidak memakai wangi-wangian, tidak memakai perhiasan. Tujuannya dia ikut bergabung terhadap kematian orang lain. La fa innahu mongko sak telakuan iku ingkana lamun ana apa tarkutib wa zina. Ingkana lamun ana apa tarkutib wa zina
iku biqasdil ihdadi kelawan nejo. Ihdad ngusut itu ya berkabung. Jadi tidak memakai wangi-wangian, tidak memakai perhiasan. Haruma mongko haram apa tarkutib wa zina. Wa ila lamun ora biqasdil ihdad, wa ila lamun ora biqasdil ihdad fala mongko ora haram. Kalau dia tidak memakai wangi-wangian dan tidak memakai perhiasan lebih dari 3 hari itu, niatnya berkabung, maka haram karena yang mati bukan suaminya. Tapi kalau tidak ada niat ya tidak apa-apa, wis pokoknya males kayak wangi-wangian. Asal tidak ada niat berkabung atas kematian orang lain, ini tidak apa-apa. Wa yadkhulan manjing aidun halih malih fi niyati qad isafari. Ing dalem niat megot perjalanan. Wa qad il qiraati lan megot bacaan, bisolati ing dalem salat. Wa qiraatil Qur'an lan maca Al-Qur'an junuban hale junub. Biqasdi kelawan nejo maca Qur'an au biqasdi dzikri utawa nejo dzikir. Sama seperti orang yang ini dalam ketika membaca Al-Qur'an ini dia niatnya apa? Kalau niatnya membaca maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau niatnya zikir diperbolehkan. Orang punya hadis besar ikut tahlil tidak apa-apa, niatnya zikir. Nah, itu. Senajan di situ ada bacaan-bacaan Al-Qur'an seperti Fatihah, Bismillah, surat-surat, ayat kursi itu kan Quran, tapi niatnya bukan membaca tapi zikir, tidak apa-apa, tidak masalah bagi orang yang haid, nifas maupun orang yang hadas besar, niatnya berzikir. Wa fi sholati lan ing dalam salat bi qasdil ifhami kelawan nejo aweh faham. Wa fi ghairidzalika lan saliyane mengkon-mengkono aweh faham. Sama ketika ada orang sholat dia, misal ada imamnya lupa, kita membaca subhanallah. Ini kalau niatnya murni ifham itu mengingatkan, maka sholatnya batal. Tapi kalau niatnya berzikir, tidak. Sholat kok niat ngilingi wong. Nah, gitu. Jadi memang harus hati-hati. Meskipun kita diperbolehkan membaca subhanallah, mengingatkan imam. Tapi niatnya ya tetap zikir, karena di sholat itu adanya hanya zikir, nggak boleh kemudian mengingatkan orang. Harus ada niat zikir di sana. Sama seperti orang ketika sholat ada tamu, maka dia mengeraskan disunat, boleh mengeraskan suaranya sebagai tanda bahwa ada tamu. Nah, ketika mengeraskan suara itu niatnya apa? Niatnya ya jangan hanya ifham, jangan hanya murni mengingatkan pada tamu, maka nanti tidak boleh. Berarti kita ada niat melakukan sesuatu di luar sholat kan gitu. Wafil ju'alati lan dalam ju'alah. Wafil ju'alati lan dalam akad ju'alah. Idzal tazama nalikane nyagui. Idzal tazama nalikane nyagui. Alhamdulillah. Ju'alah itu ya kayak akad sayembara ya. Akad sayembara. Atau akad memberikan imbalan atas pencapaian hasil. Itu memberi imbalan atas pencapaian hasil. Kayak sayembara. Nak kowe iso ngene, tak kayak ngene, itu.
Idzal tazama nalikane nyagui sapa wong idzal tuzima nalikane den sagui apa ju'lun upah limu ayinin marang wong kang terten den tentokake pasara kau mongko ngrewangi gitu. Ngrewangi ing muayyan limu ayanin marang wong kang den tentokake fasara kau nuli ngancani ing muayyan sapa heru saliyane muayyan bila amali ing dalam perbuatan ing qasada lamun nejo sapa wong ghair ya ana tahu ing nulungi muayyan falahu mongko iku keduwe muayyan kulul ju'li apa sekabehane upah wa ing qasada lamun nejo sapa ghair al amala ing nyambut gawe lil maliki keduwe wong kang anduweni falau monggo iku kedhi muayyan kistu utai separone muayyan kistuhu utai separone ju'lun atau upah wala sya'alan ora ana suwi-wiji iku maujud lil musyariki kedhe wong kang ngancani. Jadi gini, ada sayembara, saya melakukan sayembara, barang siapa yang bisa mencarikan saya kotak misal, maka akan saya kasih uang 1 juta. Nah, orang yang saya tunjuk ini sudah saya tentukan. Tolong saya carikan kotak, nanti kasih uang juta kalau dapat. Akhirnya dapat. Nah, cuman dalam mencarinya ini ada orang yang membantu. Tiba-tiba Kang Rehan membantu mencari kotak itu membantu. Maka kalau nanti kotaknya ketemu, tergantung Kang Rehan tadi niatnya apa. Kalau niatnya membantu saja, menolong, berarti orang itu mendapatkan upah penuh 1 juta. Tapi Kang Rehan itu niatnya dia bekerja, atau temannya orang itu niatnya bekerja, maka yang saya tunjuk tadi mendapat 500, tapi Kang Rehan tidak dapat apa-apa. Karena apa? Karena tidak saya perintah. Nah, gitu. Jadi tergantung niatnya. Nak niati mau nulungi koncone tok, gitu. Nulungi koncone tok. Aku njaluk tolong golekno kotak. Aku tekan Pak Fajar kok kayak upah 1 juta. Nah, ketemu, maka dia mendapat upah 1 juta full karena temannya tadi hanya menolong. Tapi kalau temannya bekerja, aku kok ora dibagi gitu. Aku ora dibagi, aku kan mau ngiwangi tak niati kerja. Maka justru temannya tidak mendapat apa-apa, terus yang saya suruh tunjuk tadi malah mendapat 500. Nah, itu. Kenapa 500? Karena orang ini seharusnya sendiri dikerjakan 2 orang, maka dia mendapat 600. Terus kenapa temannya tadi tidak dikasih meskipun niatnya bekerja? Karena saya tidak menunjuk. Saya setelah menunjuk orang yang sudah saya tentukan. Aturannya seperti itu. Nah, aturan seperti itu. Kecuali sejak awal saya mutlakkan, sudah saya carikan kotak, ini ada uang 1 juta, terserah kamu mau cari orang 2, 3 orang monggo. Nah, ini beda lagi. Kayaknya tamu ya? Hah? Oh, tak senggoh. Wa fid dabai khilan ing dalem masalahe sembelian. Wa hadhihi mongko utawi iki-ikilah bab iku sabuna 70 apane baban babe. Jadi dari hadis 1 innamal a'malu binniyat ini sudah kita sejak kemarin sudah menerangkan sekitar 70 bab
masalah agama. Nah, luar biasa kan? Itu sudah paham 70 bab masalah agama. Hanya hadis innamal a'malu binniyat. Al aksara utawa akeh dakhalat kan mancing via ing dalem fiha ing dalem apa namanya abwab apa aniatun niat kama taro kaya oleh roh sapa sira fa'alima mangko ngerteni mindalika saya mengkono-mengkono keterangan apa fasadu qauliman rusake ucapane wong apa fasadu qauliman rusake pengucape wong kala kang ngucap sapa wong inna muradas syafi'i sak temene perkara kang den karepake Imam Asy-Syafi'i sak temene perkara kang den kersakake Imam Asy-Syafi'i bikauli kelawan dawe Asy-Syafi'i tadkhulu fi sab'ina baban tadkhulu mlebu apa ni hadis niat fi sab'ina ing dalam 70 apane babe minal ilmi saking ilmu al mubalaghah ing tutup. Jadi tidak benar orang yang mengatakan bahwa yang digendaki oleh Imam Syafi'i bahwa hadis niat itu mencakup 70 bab ilmu, itu hanya 70 itu saja. Ini salah. Jadi Imam Syafi'i mengatakan 70 bab ini apa namanya? Karena saking banyaknya. Nah, saking banyaknya berarti biasa saja ini lebih dari 70 bab. Maksudnya gitu. Tapi kalau hanya al-mubalaghah hanya sampai kepada 70 bab ini keliru sekali. Karena apa? Karena masih banyak hal-hal yang belum diterangkan di luar 70 bab tersebut. Berarti 70 kuwi tidak takdiron tapi tidak apa namanya pasti, tapi hanya perkiraan saja, bisa lebih. Wa idza addat wa idza uddat lamun lan kale den itung apa masailu hadil abwabi pira-pira masalah ikilah bab alatikang liniati kedua niat fiha ilm alatikang liniati iku kedua niat fiha alatikang liniati kedua niat fiha iku ing dalam alati madkhulun utawi jalan masuk bab-bab lain juga bisa masuk lam tuksor kang ora bisa den etung apa alati antakuna saking yen to ana apa hadis niat iku sulusul fikhi sepertiga fikih au rubu utawa seperempat fikih. Waqat kilalan teman-teman den ngendikake fi qauli dalam dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niatul mukmin utai niate wong beriman iku khairun luwih apik min amalihi tinimbang amale mukmin. Artinya apa? Artinya tidak hanya itu saja. Tapi tetap tidak mengurangi bahwasanya hadis niat itu bisa dikatakan sepertiga atau seperempat ilmu fikih. Tapi yang jelas niat ini masuk dalam hadis niat ini banyak sekali bab-bab yang masuk dalam masalah tersebut. Dan ini sesuai dengan sabdanya Nabi, niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya seorang yang beriman ini lebih baik daripada amal perbuatannya. Kalau amal perbuatannya itu belum tentu baik.
Tapi kalau niatnya baik ya biasanya amal perbuatannya baik. Gitu. Sepenting niatnya sikik. Sampai mau berbuat kebaikan ya niat sikik, masalah nanti gampang. Anal mukmin saat temene wong iman iku yukhol ladu den langgengake sapa mukmin fil janati dalam swarga. Wa in ato'a lan lamun taat sapa mukmin Allah ing Gusti Allah muddata hayatihi ing mangsa uripe mukmin semasa hidupnya. Faqatu khalih bloko. Jadi orang yang beriman ini dimasukkan surga selama-lamanya. Meskipun dia hidup di dunia ya sebatas umurnya saja. Umure ning donya mung 100 tahun, tapi ning swarga iso sekian ribu tahun karena ya selama-lamanya orang akhir. Kenapa seperti itu? Kan dia beriman usianya hanya 90 tahun. Kenapa di surga tidak 90 tahun? Tapi kok selama-lamanya tidak ada batasnya. Karena nah ini li'anna niyatau kalau saat temen niate mukmin iku annau saat temen niat iku lau baqo seandainya tetap urip sapa mukmin abadal abadi sak lawas-lawase lastamara yakti tetap sapa mukmin netapi sapa mukmin alal imani ngatasi iman. Ya kan meskipun dia itu hanya hidup 100 tahun tapi kan niatnya lebih 100 tahun. Seandainya saya tuh hidup selama-lamanya juga akan beriman terus. Nah, itu loh. Sehingga kalau ada orang itu mati dalam keadaan beriman, nanti akan masuk surga selama-lamanya, tidak ada batasnya. Meskipun dia hanya punya umur 90 tahun, 100 tahun. Karena melihat niatnya tadi. Karena apa? Kalau seandainya dia dikasih hidup selama-lamanya, ya mesti dia akan niat akan beriman selama-lamanya. Sehingga balasannya ini di surga selama-lamanya. Modal niat. Sama dengan orang mau haji misal. Saya sudah daftar bismillah. Saya sudah daftar haji. Dan seperti itu. Tapi antrinya sekarang kan 40 tahun. 30 tahun, 40 tahun. Sekarang itu kalau kita punya anak, itu langsung daftarkan haji. Enaknya gitu. Nanti anaknya umur 40 tahun sudah naik haji. Kalau sampai daftar nunggu 40 tahun, nah 80 tahun baru berangkat nanti. Wis tuwek gitu. Sekarang kalau punya uang, anak kecil-kecil kan daftarkan dulu aja. Karena dia nanti hajinya pas tua. Itu sekarang umur 10 tahun daftarkan gitu. Nanti naik hajinya ya ketika dia sudah umur 50 tahun, antrinya 40 tahun. Luar biasa kan gitu. Naik umur meskipun nanti ya, kalau orang ada sudah usia 60 tahun akan ada prioritas. Tapi ya tetap antri gitu. Nah, pada saat antri ternyata dia sudah meninggal dunia, belum berangkat, maka sudah tercatat ibadah haji. Nah, gitu aja, karena sudah niat. Fajim ana alif ra yo. Wawu za. Fajuza mongko den bales sapa mukmin ala dzalika ing atase mengkono-mengkono niate arep iman sak lawas-lawase bil khuludi kelawan langgeng fil janati dalam swarga. Kama anal kafir kaya sak temene wong kafir iku yukhaladu den langgengake sapa yukhaladu den langgengake sapa kafir finare dalam neraka. Wa ilam yaksi senajan ora maksiat sapa kafir Allah Gusti Allah illa mudata hayati kecuali semasa hidupnya.
ila muddatah hayati kecuali ing dalem mangsa uripe kafir faqat tu khalid tok. Meskipun dia hanya kafir dengan Allah 60 tahun, 70 tahun semisal semasa hidupnya, tapi tetap dimasukkan neraka selama-lamanya karena li'anna niyatahu karena saat meniyati kafir, li'anna niyatahu karena saat meniyati kafir iku al-kufra. Kufur kalian Gusti Allah ma'asa selama hidup. Ma'asa ing dalem semangsane urip sapa kafir. Ini ya seperti itu. Seperti ya kita apa namanya? Pokoknya niat golek ilmu, niat golek ilmu. Meskipun liburan ning omah ya tetap ditulis wong golek ilmu kok, wong belum rampung. Misal saya mencari ilmu di pondok pesantren kalau belum apa namanya? Tamat aliyah, rencana saya nanti tamat aliyah baru akan selesai mencari ilmu misalnya gitu. Berarti meskipun dia liburan di rumah masih tercatat orang yang mencari ilmu. Itu karena apa? Ya karena niatnya sampai lulus SMA. Nah, itu. Atau kita sudah niat, pokoknya aku arek niat ngaji apa jenenge sak lawas-lawase. Ngoten. Pokoknya ana kesempatan misal ngaji online. Pokoknya ana kesempatan aku arek ngaji. Arek teko ngaji ning ngene kiai-kiai. Selama saya pokoknya selama aku ngaji terus nah, itu. Meskipun prei, meskipun libur, meskipun ada kesibukan nggak berangkat, tapi karena dia niatnya sudah ingin ngaji terus, ini juga akan mendapatkan pahalanya, masih mendapatkan pahalanya orang yang ngaji seperti itu. Al-mabhatsu tsalis wallahu alam bisawab. Cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.